Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diperjumpakan lagi oleh Allah dalam majelis yang insya Allah diberkahi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di atas kajian kita enjang punika insya Allah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Usulu Salasah wa Adilatuha, saya ingin menyampaikan satu doa yang biasa disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kebiasaan beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa harian kita yang saya kira penting untuk kita amalkan sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah lagi. Rasulullah membiasakan untuk berdoa setiap hari, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Para ulama menyebutkan di antara maksud dari Allahumma inni, ya Allah saya mohon kepadamu, as'aluka mohon kepadamu, al huda petunjuk, menika ilmu dan taufik. Kita sedang meminta kepada Allah agar diberikan ilmu dan diberikan izin oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Sebagaimana sudah kita pelajari di mukadimah, kita sedang menuntut ilmu dan kita bermohon kepada Allah agar setiap ilmu yang didapat bisa kita amalkan. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, yang diantara maksudnya adalah meminta ilmu dan meminta taufik. Wattuqa, kita memohon kepada Allah ketakwaan agar dihindarkan dari semua yang Allah haramkan dan kita dimampukan oleh Allah melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian al-iffah wal afafa. Al-iffah itu kita sedang memohon kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang haram. Karena di zaman akhir ini begitu banyak fitnah atau ujian yang menimpa kita dari berbagai macam sudut. Nah, kita mohon kepada Allah wal afafa wal iffah. Ifah, sifat ifah itu sifat dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, dari berbuat zina, dari berbuat riba, dari berbuat yang semisal itu. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf. Kemudian wal ghina. Wal ghina adalah kita sedang minta kecukupan kepada Allah. Para ulama menyebutkan maksudnya kecukupan hati, agar kita hatinya lapang, longgar terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, al-ghina di sini maksudnya adalah kecukupan hati. Kita menjadi orang yang lapang, rela terhadap semua yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kita tidak menuntut berlebihan terhadap apa yang kita tidak punya. Maka itulah al-ghina. Maka mari kita membiasakan selalu di sela-sela kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan membantu kita di dalam mencari ilmu insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah. Kemarin sudah sampai wa idza qila laka bima arafta rabbak. Jika ditanyakan kepada panjenengan tentang dengan apa kita mengenal Allah, ini kita mengulang sedikit. Fakul, katakan, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda Allah dengan ayat-ayatnya yaitu al-lail, adanya malam, wan nahar, adanya siang, was samsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Itu dari tanda-tanda adanya Allah dari ayat-ayatnya. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluknya Allah. Semua itu makhluknya Allah nggih, tapi ada kekhususan untuk siang dan malam itu sebagai tanda-tanda khusus maksudnya. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya di antaranya adalah as-samawatu sab wal arduna sab, yaitu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maksudnya 7 lapis bumi itu maksudnya tidak seperti langit gitu maksudnya.
Kalau langit kan bertingkat-tingkat 1, 2, 3 sampai 7 gitu. Tapi kalau bumi itu maksudnya lapisannya ada 7. Kemudian waman fihina wama bainahuma. Halaman 58 gitu. Dan apa-apa yang ada di antaranya. Halaman 58. Nggih. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, wa min ayatihi lailu wan naharu wasamsa wal qamar. Di antara tanda-tanda adanya Allah adalah adanya siang dan malam, adanya matahari. La tasjudu lisyamsi, jangan engkau bersujud kepada atau menyembah kepada matahari, wala lil qamari, dan juga kepada bulan. Wasjudu lillah, maka menyembahlah hanya kepada Allah, alladzi yang dia itu khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, karena dialah Allah yang menciptakan jikalau engkau adalah orang-orang yang benar-benar beribadah kepadaku, kepada Allah maksudnya. Surat Fussilat ayat ke-37. Wa qaulu ta'ala, juga Allah berfirman, inna sesungguhnya rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal ars. Dialah Allah yang menciptakan bumi dalam 6 masa kemudian beristiwa di atas ars. Yughsil lailan nahara yatlubuhu. Dialah Allah yang menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Wasamsa wal qamara wan nujuma musakharatu bi amri. Mereka itu semua makhluknya Allah itu patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Alallahu khalqu wal amr. Ketahuilah hanya bagi dia penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Surah Al-A'raf ayat ke-54. Kemarin kita juga sudah sampai wa rabbuhu wal ma'bud, karena dialah Allah yang Rabb kita, yang menciptakan kita, yang mengatur, yang menguasai kita, maka dialah satu-satunya yang berhak disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah penulis menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi untuk menjadikan bumi sebagai hamparan, kemudian langit sebagai atap. Wa anzala minas sama, dan menurunkan dari langit ma'an, air. Fa akhraja bihi, kemudian dari air itu menumbuhkan berbagai macam sesuatu. Minas samaroti rizqalakum, di antaranya ada buah-buahan, biji-bijian, kemudian untuk rezeki buat kita semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kau datangkan andadan itu berarti pembanding, sementara engkau adalah orang-orang yang mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat ke-21-22. Terakhir kita kemarin membahas tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang mufasir. Beliau mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah. Karena dia Allah yang menciptakan ini semua, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi sekali lagi, karena kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, maka dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Seandainya didatangkan pencipta lain, pengatur lain selain Allah bersamaan menciptakan kita, mengatur bumi, maka dia juga berhak disembah. Tetapi kan tidak ada. Dialah Allah esa di dalam penciptaan, dalam penguasaan, di dalam pengaturan. Makanya tidak ada istilah kita memberikan harapan, memberikan doa kepada penjaga gunung misalnya, ya, sehingga kita memberikan sesaji dan sebagainya, mengharap untuk mendapatkan kebaikan darinya. Tentu saja itulah sebuah kekeliruan dan kesyirikan. Nah, kita hari ini insya Allah melanjutkan salah satu bagian yang penting. Kita akan belajar lambat-lambat insya Allah supaya dipahami dengan benar, karena ini salah satu inti dari apa yang kita pelajari di bab mengenal Allah. Jadi setelah kita mengenali Allah, bahwa dia adalah Rabb kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang menciptakan kita, maka
konsekuensinya adalah kita menyembah, yaitu tauhid uluhiyah, yang kita wujudkan dalam bentuk peribadahan. Maka kemarin terakhir saya sampaikan pengantarnya adalah mengetahui model-model ibadah. Sekali lagi, mengetahui model-model ibadah ini sangat penting. Saya ulangi sekali lagi ini biar jangan paham betul ini. Mengetahui model-model ibadah. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Karena ibadah adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ini di garis tebal ini. Kayak sepindah malih, mengetahui model-model ibadah itu sangat penting buat kita. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang hanya boleh diserahkan kepada Allah saja. Artinya apa yang akan kita bahas itu nggak boleh ini diserahkan kepada selain Allah. Gitu. Maka kemudian penulis di sini menyebutkan di bawahnya nih, wa anwa'ul ibadati, dan macam-macam ibadah allati yang amarallahu biha, Allah perintahkan itu kepada kita untuk dilaksanakan, misalnya seperti contohnya al-islam, Islam, wal iman, wal ihsan. Pembahasan tentang Islam, iman, ihsan akan kita bahas di as-sulusani, di bab tentang yang kedua tentang mengenal din. Tapi ini adalah bagian dari ibadah. Nanti kita akan bahas. Kemudian wa minhu, dan diantaranya juga adalah ad-du'a, adalah doa. Jadi jenis-jenis ibadah adalah contohnya Islam, iman, ihsan, wa minhu, dan diantaranya juga ad-du'a, adalah doa. Jadi halaman yang di 57 di tengah. Wal khauf, wal khauf itu rasa takut. Kemudian rasa takut itu ibadah. Ini kita sedang membicarakan wa anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah, macam-macam ibadah. Kemudian warroja, roja itu harap. Nanti kita akan bahas satu-satu. Wat tawakkul, yaitu tawakal. Tawakal juga ibadah. Nanti kita akan bahas. Jadi jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Kemudian warohbah, rohbah itu seperti roja, hampir seperti roja, harap. Kemudian warohbah, itu perasaan takut juga, seperti khosyah, seperti khauf. Kemudian wal khusyuk, rasa khusyuk. Kita khusyuk, kita mengagungkan sesuatu yang kita khusyuk, maka itu juga ibadah. Kemudian wal khosyah, takut, rasa takut. Wal inabah, yaitu kita kembali kepada Allah. Wal isti'adah, kemudian wal isti'adah, wal istighosah, minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi terdesak. Istighosah kita sering dengar istilah istighosah kubro misalnya, sering. Kemudian wadabah, yaitu apa? Dabah, menyembelih, berkorban. Wanadr, bernadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dari berbagai macam jenis ibadah allati yang amarallahu biha, Allah perintahkan kepada kita untuk dilaksanakan. Kullaha lillah, kullaha semuanya itu hanya untuk Allah. Jadi ini penulis menyebutkan beberapa jenis ibadah, sekitar plus minus 15 jenis ibadah yang mahfum di masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya paham tentang ini, sehingga dia mengatakan saya nggak berbuat syirik kok, padahal dia sedang dalam kondisi berbuat syirik. Ini saya katakan makanya penting sekali kita paham tentang model-model ibadah, jenis-jenis ibadah, yang ibadah itu adalah bagian yang hanya diserahkan kepada Allah. Kullaha, semuanya hanya diserahkan kepada Allah. Berarti ketika jenis dan model ibadah ini kita serahkan kepada selain Allah, kita terjebak di dalam kesyirikan, na'udzubillah. Sebagian orang menyangka bahwa dirinya sedang tidak berbuat syirik. Ini sebenarnya hal ini. Sebagian orang menyangka bahwa dirinya tidak dalam keadaan berbuat syirik. Dia merasa apa yang dilakukan itu bukan bagian dari ibadah kepada Allah. Padahal dia sesungguhnya sedang beribadah kepada selain Allah. Di antara buktinya adalah dia meminta kepada penghuni kubur misalnya, na'udzubillah. Pernah nggak lihat video di YouTube itu? Orang di depan kubur,
kemudian dia mengatakan, ya fulan, al-fulus, minta fulus gitu. Yang alus-alus katanya. Subhanallah. Saya melihat itu sedemikian tersesatnya orang-orang. Coba jangan lihat tuh di YouTube. Begitu banyak orang-orang yang datang ke kuburan untuk meminta sesuatu. Na'udzubillah. Lagi masih hidup saja, belum tentu bisa asih. Lah kok ini sudah mati dimintai. Sepindah mari bukan dalam rangka untuk melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Kadang-kadang ada salah pengertian, dikiranya orang yang menyampaikan seperti ini kemudian tidak mensunahkan ziarah kubur, bukan. Tapi kita lihat faktanya di masyarakat. Begitu banyak orang yang datang ke kubur merasa tidak berbuat syirik, padahal dia sedang meminta kepada penghuni kubur. Meminta itu adalah ibadah, seperti yang kita barusan bahas. Nanti kita jelaskan. Dia merasa bahwa meminta kepada penghuni kubur bukanlah sebuah ibadah, padahal meminta dan berdoa itu adalah ibadah yang sangat agung dan tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah. Ini landasannya. Kemudian sebagian orang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Sebagian orang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam praktiknya dia menyembelih hewan untuk diserahkan kepada jin. Kita mau bikin jembatan, disembelih di situ. Kemudian di tempat saya itu masih ada istilah sedekah bumi. Sedekah bumi. Ya, kita menyembelih kemudian kepalanya ditaruh di situ gitu. Dengan harapan, nah ini dengan harapannya nih, dengan harapan untuk tidak terjadi hal-hal yang buruk terkait dengan penunggu dari wilayah itu. Nah, ini mereka merasa ya saya berbuat baik lagi mensedekahi bumi tempat kita tinggal. Nah, ini padahal menyembelih tadi masuk dalam ibadah enggak? Ad-dabah kan? Menyembelih termasuk bagian dari ibadah. Makanya mengetahui model-model ibadah yang ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah itu penting sekali. Karena kalau tidak, maka kita bisa jadi masuk di dalam kesyirikan sementara kita tidak tahu. Apabila menyembelih ditujukan kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan syirik. Maka itulah yang dinamakan syirik. Dan ini banyak terjadi. Di beberapa tempat masih terjadi. Menyembelih untuk dilarung di lautan. Dalam rangka untuk agar penguasa laut tidak marah, sehingga ombaknya tidak tinggi. Nah, ini memang tidak mudah mengingatkan hal seperti ini kan, karena dikatakan sebagai budaya dan tradisi. Tapi tradisi itu kan juga ada yang baik, ada yang tidak, nggih. Kita harus pahami tradisi juga ada yang baik, ada yang tidak. Maka kalau tradisi itu ternyata justru membahayakan akidah, tentu saja ditinggalkan. Rasulullah dulu juga melestarikan beberapa tradisi, contoh misalnya kayak akikoh. Akikoh itu kebiasaan orang-orang dulu, cuma caranya dibuat lebih syar'i. Kalau dulu tuh disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan di kepala anak kita. Maka kemudian Rasulullah membentulkan dengan 3 cara di dalam akikoh. Nah, hal-hal seperti ini penting diterangkan dan diketahui oleh kita. Ya setidaknya kita lah yang ngaji seperti ini kita paham. Syukur-syukur orang-orang terdekat kita itu juga paham. Karena mengingatkan ini itu nggak mudah. Ya. Nanti dianggap mengambil budaya dari luar dibawa ke Indonesia yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kadang-kadang memang kita dilematis juga. Dikatakan tidak Indonesia, tidak nasionalis, tidak Nusantara. Nah, ini kan memang tidak mudah. Tapi tentu saja tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah dalam rangka untuk mengingatkan seluruh kaum muslimin agar tidak terjebak di dalam kesyirikan yang kita tahu dosanya di neraka jahanam selama-lamanya. Andai kita mati dalam kondisi seperti itu, beda dengan dosa yang lain masih bisa diampuni oleh Allah, tapi tidak dengan ini masalahnya. Karena mengambil hak Allah yang paling agung. Makanya ketika Rasul ditanya, ayu dambi aktum, apa dosa terbesar? Antaj'alillahi nidan wa huwa khalaqak. Engkau mendatangkan tandingan bagi Allah sementara engkau tahu Allah yang menciptakanmu. Kan nggak mungkin toh penguasa laut kita yang menciptakan kita, ya kan? Ataupun penjaga gunung yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan bala kepada kita. Tentu saja kita tahu itu semua. Maka sekali lagi ini penting diingatkan untuk diri kita sendiri, keluarga kita. Sebenarnya saya mengingatkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku, ini sekaligus juga penting dipahami bahwa doa itu diri sendiri dulu nih. Robbi wajnubni, saya dulu, wabaniya dan anak-anak saya
anak budul asnam, dari penyembahan kepada selain Allah. Ini penting dipahami. Oleh karena itu, inilah mengapa pentingnya untuk kita ketahui, untuk kita ajarkan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang dinamakan dengan ibadah. Agar ketika kita sudah tahu yang mana saja yang dinamakan ibadah, kita pun tidak menyerahkannya kepada selain Allah. Jadi tujuannya itu. Okay. Maka kemudian penulis menyebutkan tadi ada al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ini dibahas di usul yang kedua nanti ketika kita membahas tentang mengenali agama. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini insya Allah mulai dari wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah doa. Jadi ibadah pertama yang kita bahas pagi ini adalah tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti doa niku ibadah nggih. Ini harus dipahami, berdoa itu adalah ibadah. Jadi kalau dia ibadah, berarti berdoa itu kullahu lillah. Penyerahannya hanya kepada Allah total, tidak kepada selain Allah sedikit pun. Berarti kalau kita meminta, bahasa meminta kemudian ditujukan kepada selain Allah, itu sudah kesyirikan. Nah, penulis membawakan dalil di sini nggih, wa dalilu qaulu ta'ala, tentang doa ini di bawah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Kata penulis, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Kita sudah bahas sebelumnya nggih, yang dimaksud masjid itu adalah masjid beneran masjid seperti ini atau 7 anggota sujud kita. Itu milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun disertakan bersama doamu kepada Allah, nggih. Fala tad'u, janganlah engkau berdoa, nggih, beribadah ma'a, bersama Allahi ahadan, bersama Allah di dalam kita meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, di dalam dalil ini yang perlu jenengan garis terbalik adalah ma'a, kata-kata ma'a, nggih. Karena ada fala tad'u ma'a. Ma'a itu artinya apa? Bersama, nggih, bareng-bareng, nggih. Jadi kata kuncinya, seseorang dikatakan melakukan kesyirikan ketika dia meminta kepada Allah, bersamaan dengan itu dia meminta kepada selain Allah. Kalau begitu, secara bahasa, orang yang meminta kepada selain Allah itu tidak berbuat syirik namanya. Itu sudah kafir, dia memang sudah di luar. Yang dinamakan kesyirikan adalah ada ma'a. Ada sebuah permohonan, permintaan, doa kepada Allah, ma'a, bersama dengan itu dia meminta kepada selain Allah. Ini penting pengetahuan ini dipahami, karena banyak orang yang mengatakan, loh saya datang ke sana itu memintanya kepada Allah, saya nggak meminta kepada selain Allah, saya mintanya hanya kepada Allah. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan, wahai wali fulan, tolong saya, tolong bantu saya. Berarti dia sedang meminta kepada Allah, di waktu yang bersamaan dia sedang meminta kepada selain Allah. Ada yang mengatakan untuk wasilah, ada yang mengatakan dengan berbagai macam, tapi bahasanya kan dia meminta, ya wali fulan, saya mohon kepadamu dibantu urusan saya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ini bahaya sekali, karena ketika dia meninggal dalam kondisi seperti itu, maka dia dalam kondisi sedang berbuat syirik yang resikonya adalah di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi sepindah kali dalam dalil ini, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, kata kuncinya adalah di kata-kata ma'a. Ma'a adalah bersama. Di sini penulis mengatakan adanya kata ma'a tersebut menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sekali lagi, jenis ibadah yang pertama adalah doa. Kata-kata di dalam dalilnya adalah kata-kata ma'a. Berarti ketika berdoa bersamaan dengan Allah dan dengan selain Allah, maka itu yang dinamakan syirik. Mengapa demikian? Kata penulisnya adalah karena yang dimaksud dengan kesyirikan adalah seseorang berdoa kepada Allah dan berdoa pula kepada selain Allah. Diulang lagi nggih.
Seseorang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Jika sekiranya seseorang tidak mengenal Allah, lantas dia menyembah dan hanya beribadah kepada selain Allah saja, maka asalnya tidak dikatakan berbuat syirik secara bahasa. Karena secara bahasa syirik itu adalah ada kebersamaan, berarti menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Nek menyembah selain Allah sisan wis kafir, gitu kan. Nah, yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65. Ini syarahnya, di situ nggak ada. Jadi ini penjelasnya. Bahwa ada orang-orang yang dia mengakui adanya Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65 dikatakan, faida dan jika rokibu fil fulki, mereka naik kapal, kemudian di kapal itu tiba terjadi goncangan yang sedemikian dahsyat, maka kata Allah, faida rokibu fil fulki, maka apabila mereka kaum musyrikin maksudnya naik kapal, da'awullahu mukhlisina lahuddin, maka pada saat terjadi goncangan sedemikian dahsyat itu, mereka memurnikan ibadah berdoa juga hanya kepada Allah saja. Ini Allah yang berfirman ini. Mereka kaum musyrikin itu, dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65 ini, Allah menceritakan, mereka kaum musyrikin ketika mereka naik kapal, tadinya tenang, kemudian di tengah-tengah terjadi ombak besar, terombang-ambing, dia sudah yakin banget bakal tidak selamat, maka dia pun doanya hanya kepada Allah, murni, nggak minta kepada Allat, Al-Uzza atau yang lain. Dia murni. Kemudian falamma najjahum ilal barri, tetapi ketika mereka sampai di daratan, ilal barri, idahum yusrikun, mereka kembali menjadi kafir. Maksudnya apa? Mereka meminta lagi kepada selain Allah. Dia kembali kepada Tuhan-Tuhan mereka sebelumnya. Jadi ini Masya Allah, ini kaum musyrikin zaman dulu itu, zaman Rasulullah itu, ketika mereka terdesak, itu mereka juga mintanya kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan musyrikin zaman dahulu itu masih lebih baik dibandingkan musyrik zaman sekarang. Musyrikin zaman dulu diabadikan oleh Allah ini. Ketika mereka terdesak betul, Rasul-Rasul ini orang bakal selamat, dia memurnikan permintaan mohon kepada Allah saja. Meskipun setelah sampai daratan dia berbuat syirik lagi. Zaman sekarang banyak di antara orang-orang yang ketika terdesak dulu, ya wali fulan, tolong saya, tolong saya. Ya Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Seolah-olah dia mendengar dimanapun. Kan lebih parah. Kalau zaman dulu masih berdoa kepada Allah ketika terdesak. Meskipun kalau kita lihat video-video seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terjadi sekarang kita berdoa di Semeru misalnya, banyak kisah-kisah yang memilukan, tapi kita lihat video Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, kan gitu itu masih insya Allah fitrahnya itu sebenarnya masih benar, karena ketika terdesak dia masih minta kepada Allah. Dan demikianlah orang-orang musyrikin zaman dulu, diabadikan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65. Demikian juga doanya Abu Jahal laknatullah alaih ketika di dalam perang Badar. Apa doanya coba? Ini Abu Jahal yang berdoa, Abu Jahal berdoa, Allahumma, ya Allah, ayyuna, siapa di antara kami, kana aqta alil rahim, siapa di antara kami, maksudnya kami, saya dan Muhammad maksudnya. Siapa di antara kami, saya dan Muhammad, yang memutuskan silaturahmi. Kemudian wa atana, dan membawa sesuatu yang nggak dikenal. Maksudnya agama Islam waktu nggak dikenal, seperti hal baru. Bismillah, mari doanya Abu Jahal itu, ya Allah, siapa di antara kami, saya dan Muhammad, yang paling memutuskan silaturahmi dan membawa hal-hal baru,
maka binasakanlah dia hari ini. Maksudnya dia ingin meminta siapa menurut Allah di antara dua orang ini yang benar, maka binasakan dan terbuktikan, dibinasakan, matikan di situ. Sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa yang keliru itu kamu, gitu, bukan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Abu Jahal pun yang kita tahu dia adalah seorang yang musyrik, dia minta sama Allah itu, minta sama Allah. Artinya apa? Meminta kepada Allah. Tetapi di waktu yang bersamaan dia meminta kepada selain, itulah yang dinamakan syirik. Dan meminta itu adalah doa, dan doa itu adalah ibadah. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang dipahami pagi ini adalah sampaikanlah kepada orang-orang terdekat kita, berdoa itu ibadah. Maka ibadah itu jangan sampai, doa itu jangan sampai sedikit pun diserahkan kepada selain Allah. Ini harus ditanamkan ke anak kita, cucu kita, cicit kita terus sampai hari kiamat. Karena kalau kita tidak tahu di sini, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Kita bisa masuk dalam kesyirikan sementara tidak sadar. Penulis menyampaikan masih ada banyak dalil-dalil lagi yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan, hakikat kesyirikan. Mungkin orang-orang bertanya tentang mengapa ketika dia berdoa kepada penghuni kubur dikatakan perbuatan syirik. Maka dijawab bahwa apabila dia berdoa dengan mengatakan ya wali fulan, kalau dia mengatakan seperti itu, ya wali fulan, berilah kepadaku ini dan itu, tolonglah aku dengan ini dan itu, maka itulah kesyirikan. Jadi bahasa ini perlu dipahami. Mereka datang ke kuburan atau datang ke orang pintar atau datang ke wali, kemudian dia mengatakan ya wali fulan, berilah kepadaku ini dan itu, tolonglah aku dengan ini dan itu, maka itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Maka itulah doa menurut bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya doa dalam bahasa Arab ya itu. Kita memohon, meminta, ya, meminta tolong, itulah doa. Yang dimaksud doa itu ya itu. Dan doa tidak boleh diperpanjatkan kepada selain Allah. Kemudian penulis menyampaikan orang yang berdoa kepada Allah dan juga pada selain Allah itu adalah kesyirikan dan perbuatan kekufuran, perbuatan kufur. Beliau mendatangkan dalilnya di halaman berikutnya, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke 117. Waman dan siapapun yada'u berdoa ma'allahi. Nah, kata-katanya ma'a lagi kan, ya. Ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke 117. Barang siapa yang berdoa, beribadah, ya, ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhor, ilahan itu apa? Sesembahan yang lain, akhor itu yang lain, ya. Ilahan akhor, maka lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihul kafirin. Kata Allah, dan barang siapa berdoa kepada Allah bersama dengan sembahan yang lain padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, ya. Jadi tidak ada dalil tentang perintah ibadah itu, ya. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beruntung, ya. Innahu, sesungguhnya la yuhliful kafirin, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ini dalil bahwa seseorang yang berdoa ma'allah, berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah di waktu yang bersamaan, itulah kekufuran. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah dalam ayat ini Allah mendatangkan kata-kata ma'a, berarti bersama. Lihatlah orang-orang Nasrani yang mereka berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah itu kesyirikan? Itu sangat jelas kesyirikan, dan mereka telah kafir dengan sebab ini. Oleh karenanya hendaknya kita tidak bermain-main dan bermudah-mudahan dalam masalah ibadah ini, tidak bermudah-mudahan di dalam bab tentang doa. Ojo gampangnya persoalan doa, sembarang kita mengeluarkan kata-kata dalam doa. Makanya rangkaian kata-kata doa itu harus hati-hati. Makanya lebih aman kita doa-doa yang Rasulullah ajarkan sajalah, meskipun berdoa dengan bahasa Indonesia boleh, tapi kita khawatir kalau misalnya kita membuat doa sendiri yang tidak terverifikasi, khawatir jangan-jangan kita malah berdoa kepada selain Allah.
Maka di antara redaksi yang perlu kita pahami adalah seperti yang diajarkan anak-anak kita, doa mau makan, doa setelah makan, doa sebenarnya berdoa. Rasulullah pandu semuanya. Kumpulan di dalam Al-Quran ada banyak doa, sudah ada kitab-kitab kecil yang mengumpulkan doa-doa para nabi. Maka itu yang kita hafalkan insya Allah. Kalau mau aman sekali ya pokoknya istighfar lah. Istighfar sebanyak-banyaknya itu bagian dari doa yang terpenting. Kemudian ketika kita telah tahu bahwa ibadah doa itu merupakan hak Allah, penulis menyampaikan, maka jangan serahkan doa tersebut kepada selainnya. Sesungguhnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah sang hamba beribadah kepada Robnya. Ini kata kuncinya, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu seorang hamba beribadah kepada Robnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hubungan kita dengan Allah, ya kita beribadah kepada Allah. Ini kita hamba. Kita menghamba, berarti kita beribadah kepada Allah. Yang diantara bentuk ibadah ada doa. Ya kita berdoanya kepada Allah. Itulah hubungan kita dengan Allah, dengan pencipta kita. Lantas bagaimana kemudian seorang hamba berani beribadah kepada hamba Tuhan yang lain? Saya dipahami, ya? Bagaimana mungkin kita memohon kepada hamba Tuhan yang lain? Karena hubungan hamba dengan Tuhan itu apa? Beribadah. Lah kok kita beribadah kepada hamba Tuhan yang lain? Misalnya Nabi Isa, misalnya naudzubillah, ya, alaihissalam. Kita berarti berdoa kepada hambanya Allah juga. Bagaimana mungkin kita menyerahkan peribadahan yang harusnya ke sini, lah kok ke hambanya Allah juga? Dalam berbagai macam bentuknya, nabi, pohon, bulan, bintang, dan segala sesuatunya itu. Seperti api, juga termasuk wali-wali. Sementara kedudukannya sesungguhnya sama dengan kita, sama-sama hamba. Ini juga perlu diinstal ke keluarga kita, ke anak-anak, ke hati kita, bahwa yang selain Allah itu sama kayak kita. Dia juga hamba Allah kayak kita. Bagaimana mungkin kita meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, memohon kepada mereka, sementara kita tahu, diberitahu oleh Allah bahwa mereka itu hamba yang juga sama kayak kita kedudukannya. Selain dua firman Allah yang disebutkan tadi, penulis menyampaikan tentang apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ad-du'a'u muhul ibadah. Muh itu intisari. Muh. Ad-du'a'u di sini di halaman berikutnya, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah muh itu adalah intisarinya ibadah. Meskipun ini dhaif, ya, lemah, tapi maknanya benar, maka diambil oleh penulis. Karena dikuatkan oleh dalil dari Rasulullah yang lain, bahwa inna du'a huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Kita selesaikan sampai bagian doa, nggih. Dari sini benarlah bahwasanya doa merupakan intisari ibadah. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya contoh al-haju Arafah. Kita tahu haji itu bukan hanya wukuf di Arafah saja, ada berbagai macam yang lain. Tapi Rasulullah menyampaikan al-haju Arafah, maksudnya intinya dari haji adalah wukuf di Arafah maksudnya. Seperti halnya ini, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Di antara ibadah itu, maka intinya ibadah adalah doa. Hal ini penting sekali. Hal ini juga disebabkan karena orang yang berdoa itu menunjukkan dirinya seorang hamba sepindah malih. Kita berdoa itu sudah menunjukkan bahwa kita itu hamba. Kita itu hamba. Kita sadar kita itu hamba, diciptakan oleh yang menciptakan kita. Di dalam doa terlihat betul kita sebagai hamba. Bukti kalau seseorang itu adalah hamba adalah ketika dia merasa butuh kepada Sang Pencipta, dan di antara butuh itu didapatkan di dalam doa. Kita kan berdoa karena merasa butuh, betul nggih? Kalau nggak butuh gimana kita berdoa? Kita butuh, karena butuh itulah kita kelihatan sebagai hamba. Hubungan kita dengan Allah adalah hamba. Maka ketika seseorang mengangkat tangannya dan berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, menunjukkan bahwa dia sedang menampakkan dirinya sebagai hamba. Dia menampakkan dirinya sangat butuh kepada Allah yang menciptakan kita. Oleh karenanya kondisi orang yang berdoa adalah kondisi yang sangat Allah Subhanahu wa taala sukai. Ingin disukai oleh Allah, berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoalah sebanyak-banyaknya, karena itu bagian yang sangat dicintai oleh Allah atas hambanya.
Allah berfirman sebagaimana dalil yang disebutkan di dalam dalilnya di dalam surah Kufir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di dalam dalilnya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhanmu, Rabbmu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan. Ini dikatakan di keterangan berikutnya di ayat itu adalah inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yastakbiruna, yang sombong, tidak mau menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, an ibadati, tidak mau menyembah kepadaku, meminta kepadaku, maka sayadkhulunal jahannam dahirina, dia akan masuk ke neraka jahanam dengan kondisi terhina. Sekali lagi, bayangkan, ini sampai Allah menyatakan doa itu sangat dicintai oleh Allah. Maka Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku perkenankan. Kemudian orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah disifati orang-orang yang sombong, dan dia diancam masuk kepada neraka jahanam dalam kondisi dahirin, dalam kondisi terhina. Makanya sepindah malih, doa itu ibadah yang sangat agung. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong dan akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah jam 5 lewat nih, belum selesai dengan bagian doa. Nanti kita lanjutkan minggu depan insya Allah, sampai kepada dalil terakhir tentang surah Al-Ghafir ayat 60 dan keterangan dari Rasulullah tentang barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kalau diancam kemurkaan, kok kemudian kita melakukan sebuah kegiatan doa diserahkan kepada selain Allah, itu yang membahayakan sekali. Maka hari pagi ini kita telah belajar, meskipun belum selesai, bagian pertama dari ibadah yang disebut oleh penulis, yaitu tentang doa. Ada sekitar 15 yang kita bahas satu persatu, insya Allah, izin Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama, insya Allah ta'ala. Kita akhiri kajian kita pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.